Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, mahasiswa yang masih ambil kuliah atau yang akan mencoba meneliti, sedang sibuk barangkali atau bingung barangkali dalam memilih judul penelitiannya, atau yang sudah dapat judul tapi nggak kelar-kelar dalam pembahasan proposal penelitiannya, atau juga barangkali eh, susah dalam mengambil kesimpulan karena kesandung atau mentok di analisis, atau barangkali masih bermasalah dengan pengujian-pengujian simulasi dan lain-lain sebagainya. Ayo kita gabung di sini. Hari ini kita bahas tentang eh, salah satu solusi banjir yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, yaitu kita tidak memperbanyak hard space di zona rumah kita, ya, halaman kita, atau kita bicara kampus, tetapi kita memperbanyak semi soft space atau soft space. Yang saya masukkan dengan hard space itu lahan parkir itu di aspal, ya, di beton, itu hard. Tidak bisa bernapas lagi karena rumput tidak ada. Soft space barangkali kita ganti dengan paving block. Nah, itu serapan airnya ada. Tapi kita ingin lebih besar. Bagaimana? Kita ganti dengan apa yang disebut dengan grass block. Tentu ini ada plus minus. Itu yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini. Dan apa kaitannya dengan masalah penelitian, subjek penelitian, dan bagaimana mengukurnya, variabel-variabel yang terkait dengannya. Ya, seperti itu. Simak sampai selesai. Jadi kalau persoalan besarnya adalah banjir, maka banjir ini kita buat di lingkaran paling luar, itu adalah the main problem. Kemudian masalah-masalah kecil atau root cause dari banjir itu ini kita gambarkan dengan lingkaran-lingkaran yang lebih kecil. Ya, apakah persoalan dengan drainase, persoalan dengan sungai. Dalam hal ini kalau di kampus ini, di luar kampus ada sungai Babura yang sedimentasi sehingga harus dinormalisir, atau yang lebih kecil misalnya satu retention pond yang kita harus perbanyak. Kalau dia sudah tidak berfungsi, kita harus fungsikan. Lalu kita survei bahwa lahan-lahan parkir kita, jogging track, lintas, jalan lintas, nah parkir, ya, itu masih menggunakan hard space. Ya, barangkali di aspal, barangkali di beton. Ini kita survei berapa persen yang hard space dan berapa persen yang soft space. Ya, yang murni soft space tentu ya langsung rumput begitu. Tapi kan nggak mungkin kendaraan diparkir di rumput. Nah, lalu solusinya selain ke paving block, jadi existing condition termasuk paving block, ini dibuat survei terlebih dahulu, dan berapa persen memungkinkan untuk kita robah menjadi area soft space dengan menggunakan grass block. Jadi grass block ini adalah salah sebuah lingkaran dari sebuah lingkaran besar, ya, dari sebuah masalah besar. Ya. Jadi kita nggak mungkin, seorang peneliti itu nggak mungkin menyelesaikan semua masalah sendiri, gitu. Ya, jadi ini harus diperhatikan juga oleh mahasiswa. Jangan terlalu banyak variabel sehingga akhirnya bingung sendiri. Ya,
Tetapi juga jangan mempermudah masalah hanya satu variabelnya. Ini juga nanti susahnya pada saat sidang ya. Kalau apalagi menghadapi nanti kalau kita membuat produksi komersil, ini tidak bisa berkompetisi di masyarakat karena banyak ruang-ruang kelemahannya. Ya nggak terjual gitu ya, karena ini sebuah barang yang secara ekonomi ini tidak berkualitas. Nah, katakan kita tadi sudah ambil subjek penelitian ini adalah grass block, maka sekarang kita buat dia menjadi sebuah diagram apa yang kita sebut dengan fishbone diagram. Mungkin Pak pernah dengar tree diagram, fishbone diagram ya, atau Ishikawa diagram. Nah, menggunakan fishbone diagram ini, kepala ikan itu kita tempatkan itu sebagai subjek dari penelitian kita. Jadi kalau tadi grass block, bendanya itu ya langsung kebayang grass block gitu ya. Kalau dia paving block ya paving block ya. Jadi bukan responnya, bukan disturbannya atau bukan karakteristiknya yang menjadi subjek gitu ya. Karena itu semua berada di dalam subjek atau paling tidak terkait dengan subjek. Nah, lalu apa objeknya? Objeknya adalah itulah dia variabel yang harus diukur terkait dengan subjek. Tadi terkait dengan 3 elemen ini kita bungkus. Ini kan minimal 3 ya. Ini bisa ditambah. Misalnya tadi kita ingin melihat respon dari struktur grass block dari sisi compressive strength. Jangan sampai orang jalan ya lalu grass blocknya masuk ke tanah gitu ya, atau orang jalan sepeda motor lewat grass blocknya pecah ya. Nah, jadi itu kita harus pertimbangkan. Jadi yang kedua adalah berapa persen kalau kita ganti dengan grass block bisa bertambah daya serap air. Ya, jadi kalau kita siram ke permukaan grass block, kita siram ke permukaan paving block, kita siram ke permukaan yang 100% padat, katakanlah aspal, tentu ya aspal ini 0% serapannya. Jadi grafiknya tentu yang paling besar adalah grass block. Ya. Nah, yang ketiga barangkali ini kaitan dengan karakteristik material. Nah, material di sini juga ini bisa menjadi variabel. Ketika kita menggunakan paving block, di sini tidak ada hole, tidak ada lubang. Tapi begitu ini kita ganti menjadi grass block, ini ada lubang di sini, ya, ada lubang yang 4 segi ini. Yang merah ini sebuah kelemahan pada daerah ini, terjadi konsentrasi tegangan. Tegangannya berkumpul, menumpuk di situ, sehingga ini lemah. Jadi kalau kita pijak ini di sini akan patah, sini akan patah, sini akan patah. Ya, bahannya sama. Sekarang, oke, kalau ini sebuah kelemahan, berarti kita harus membuat tanpa sudut. Kita buat menjadi lingkaran. Kita berlubang, artinya rumput masih bisa kita tumbuhkan di sini, sehingga menjadi tetap green, itu yang kita inginkan, dan persentase absorpsi dari air itu masih berfungsi, ya. Nah, sekarang kita berbicara desain dan produksi. Kalau kita buat kecil, tentu banyak yang harus kita cetak. Oke, kalau kita buat dia menjadi besar seperti ini, maka kecenderungan adalah bukan hanya one hole, tetapi multiple holes. Seperti ini, lihat.
Ini saya perbesar, ya, ini. Jadi hole-nya yang di tengah ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah dia, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ini karena kita akan sambung ke bawah, kita akan sambung ke samping, ya, dan seterusnya, ya. Maka kita perlu membuat kunci. Nah, jadi ini menjadi ukuran besar. Kalau lubangnya makin banyak, kita harus tahu ini kekuatan ini makin menurun, ya. Makin seberapa besar penurunan kekuatan itu yang harus, itulah variabel yang harus diukur. Bagaimana mengukurnya? Memakai alat ukur. Alat ukur fisik tentu ada uji tekan, ya, uji tarik secara splitting test, atau kita buat simulasi dengan metode elemen hingga dengan software. Nah seperti itu. Kalau dia penelitian sosial tentu menggunakan kuesioner. Ya, kuesioner ada poin-poinnya. Semuanya juga untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab variabel penelitian yang barangkali kita breakdown menjadi subvariabel, ya, menjadi indikator, dan seterusnya sampai kepada deskriptor. Nah, inilah yang barangkali harus kita selesaikan untuk menjawab sebuah pertanyaan penelitian atau beberapa pertanyaan penelitian yang kita harus bisa baca atau kita bisa tulis dengan baik di judul penelitian. Ya, ini kita balik, ya. Jadi judul penelitian itu kalau begitu masalahnya kita ingin lihat nih bagaimana kalau desain, ya, dan desain dan analisa struktur, ya, grass block yang dikenai beban statik misalnya. Jadi desain dan analisa struktur. Jadi struktur grass block itu kita analisa. Tapi tentu ini melalui sebuah proses desain dulu. Nah, dalam menganalisanya itu perlunya software finite element. Ya. Pada saat yang sama kita bisa mendapatkan data dari material. Berapa besar modulus elastisitasnya, berapa besar Poisson ratio-nya, ya, density-nya ketika dibuat itu umur sekian hari, ya, berapa density-nya sampai dia stabil itu berapa density-nya. Biasanya sampai 28 hari. Nah, ini diuji. Nah, setelah dapat pengujian materialnya, ini ada SNI-nya. Lalu kita uji secara strukturnya, kita uji dengan uji lindas, katakan. Nah, setelah dapat hasil itu semua, baru kita bisa katakan, misalnya grass block-nya ini layak untuk dipakai, layak untuk digunakan, atau bisa diproduksi massal. Nah, seperti itu. Itulah. Jadi terakhir, jawaban penelitian itu bukan hanya menjawab pertanyaan penelitian peneliti, tapi pada akhirnya juga harus terjawab masalah penelitian yang ada real di masyarakat. Nah, kalau tadi kontribusinya dalam mengatasi banjir. Sekian dulu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tentang, ya, mungkin kesulitan dengan proposal penelitian, menganalisa hasil dan lain sebagainya, silakan pakai
kolom komentar atau DM saya di Instagram. Silakan dukung terus channel ini, silakan share kalau ini saudara-saudara lihat bermanfaat, ya, terutama untuk mahasiswa, untuk generasi muda kita. Demikian saja untuk video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.